Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Dokter Safari Online. Kali ini kita akan membahas tentang vaksin pneumonia, kebal pneumonia, dan tingkatkan imunitas terhadap COVID-19. Isi pembahasan kita nanti adalah yang pertama, apa definisi vaksin pneumonia, kemudian apakah vaksin pneumonia memang bisa melindungi penyakit pneumonia, kemudian apakah vaksin pneumonia melindungi penyakit selain pneumonia, apakah vaksin pneumonia meningkatkan imunitas terhadap COVID-19. Makna dari pneumonia di sini yang kami maksud adalah penyakit radang paru-paru, gitu ya. Nah, pertama kita masuk ke definisi dulu, yaitu vaksin pneumonia. Ya, mudahnya adalah vaksin yang digunakan untuk mencegah infeksi pneumonia baik ringan maupun berat. Contoh infeksi pneumonia yang ringan itu yang berat itu adalah ya radang paru-paru, ya pneumonia paru-paru itu, kemudian meningitis atau radang selaput otak, ya, dan bakteriemia atau ditemukannya dan berkembang biaknya bakteri di dalam darah, ya. Dan vaksin pneumonia itu berisi senyawa gula polisakarida yang didapat dari kapsul bakteri Streptococcus pneumoniae yang dikonjugasikan atau ditempelkan kepada protein karier atau protein pembawa. Nah, sekarang kita masuk ke apakah vaksin pneumonia itu bisa melindungi seseorang dari penyakit radang paru-paru atau pneumonia. Nah, vaksin pneumonia itu ternyata bisa mengurangi angka kematian akibat penyakit pneumonia pada orang tua, ya, pada orang yang risiko tinggi. Nah, untuk anak-anak, ya, efikasinya itu adalah sekitar 80%, ya. Dan efikasi vaksin itu menjadi 92% jika diberikan 2 kali, dan efikasinya menjadi 100% ketika vaksin pneumonia ini diberikan 3 kali. Itu ya, itu tentang vaksin pneumonia apakah bisa melindungi penyakit pneumonia. Ya, ternyata memang bisa, ya. Yang berikutnya, apakah vaksin pneumonia itu meningkatkan imunitas terhadap COVID-19, ya. Nah, ini termasuk apakah vaksin pneumonia itu melindungi atau meningkatkan imunitas terhadap penyakit yang lain, ya. Nah, ini faktanya dulu. Fakta dan datanya itu adalah anak-anak itu jarang mengalami COVID-19 yang serius, ya, sampai serius itu jarang-jarang. Bahkan kasus pada anak itu juga jarang, gitu ya. Bahkan juga jarang yang sampai meninggal itu juga jarang, ya. Jadi kalau anak kena COVID-19 terus meninggal itu juga jarang. Itu data atau fakta yang pertama. Fakta yang kedua adalah individu yang berisiko tinggi terkena pneumonia itu merupakan juga kelompok yang berisiko tinggi terkena COVID-19 yang berat. Misalnya apa? Misalnya orang-orang yang sudah berusia lanjut, ya. Nah, yang fakta yang ketiga, angka kesakitan dan angka kematian COVID-19 yang tinggi itu berhubungan dengan penyakit radang paru-paru sebagai infeksi sekundernya, ya. Penyakit pneumonia sebagai infeksi sekundernya. Itu fakta yang ketiga. Fakta yang keempat, ya, secara logika masuk akal jika vaksinasi pneumonia secara nasional itu akan menurunkan derajat berat dan kematian dari COVID-19 karena ketiga faktor yang tadi, ya. Nah, alasannya apa? Selain 3 faktor yang telah disebutkan tadi, ya, yang jelas adalah vaksin pneumonia itu mengandung protein kontaminan sekitar 3%. Berupa apa? Kontaminan itu adalah protein yang seharusnya tidak ada, ya. Jadi dia mengkontaminasi, tapi justru bermanfaat, ya, sekitar 3% berupa protein permukaan. Itu pneumococcal surface protein, ya, PSAA, PSPA, dan PSPC. Nah, protein permukaan ini mempunyai kemiripan yang sangat tinggi dengan beberapa protein dari virus corona yang kedua ini, ya. Apa saja? Misalnya mirip dengan protein S, mirip dengan membran protein, dan mirip dengan replikase 1A. Nah, itu alasannya diduga mengapa vaksin pneumonia itu meningkatkan imunitas terhadap COVID-19. Ya, bagaimana dengan sikap WHO? WHO mengatakan bahwa vaksin pneumonia itu tidak akan melindungi seseorang dari COVID-19. Sehingga dan COVID-19 itu seharusnya memiliki vaksinnya sendiri. Namun WHO menyebutkan bahwa
vaksin pneumonia itu baik untuk kesehatan. Mengapa begitu? Karena kalau kita divaksin dengan vaksin pneumonia, kemudian kita tidak terkena pneumonia, maka saluran nafas kita itu baik. Tapi kalau seseorang tidak divaksin pneumonia, kemudian terkena penyakit pneumonia, maka ada kerusakan di saluran nafas kita, di organ pernapasan kita. Nah, kerusakan itu bisa menjadi mempermudah masuknya virus yang lain, termasuk virus corona. Jadi kalau kita cegah duluan, maka mudah-mudahan kemungkinan terkena COVID-19 itu juga akan berkurang. Ya. Di samping itu, nah, bagaimana sikap kita? Ya, lakukan saja imunisasi pneumonia untuk mencegah penyakit pneumonia, ya, dan dapatkan proteksi heterolog. Proteksi heterolog itu apa? Proteksi yang sebenarnya vaksinnya untuk pneumonia, tetapi dia bisa melindungi kita dari berbagai penyakit yang lain. Karena apa? Karena adanya trained immunity. Apa itu trained immunity? Silahkan dilihat di video yang bagian pertama dulu tentang vaksin BCG untuk melindungi kita dari COVID-19. Ya. Nah, sehingga ada kemungkinan kalau kita melakukan imunisasi pneumonia, itu ada kemungkinan kita terlindungi dari COVID-19. Ya. Terutama untuk orang-orang yang berisiko tinggi. Siapa? Anak-anak, orang yang berusia lanjut, dan tenaga kesehatan. Jangan lupa ya, banyak nakes yang terkena dampak dari COVID ini. Demikian, jika ada komentar silahkan tulis di kolom komentar, ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Sekiranya bermanfaat silahkan klik like, subscribe, dan bagikan kepada teman yang lain. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.